Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dari Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2021A. Di sini saya akan mensimulasikan routing dinamis OSPF. Apa sih itu OSPF? Adalah singkatan dari Open Shortest Path First, merupakan sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Terdapat 4 tipe router OSPF. Yang pertama ada internal router, yang kedua ada backbone router, yang ketiga ada area border router, yang keempat ada autonomous system boundary router. Terdapat 5 tipe area OSPF. Yang pertama ada backbone area, kedua standar area, ketiga stub area, keempat totally stub area, dan yang kelima not so stubby area atau NSSA. Di sini saya akan mensimulasikan routing dinamis OSPF. Tujuan dari simulasi routing dinamis ini yaitu mengetahui cara kerja routing dinamis OSPF di mikrotik. Yang kedua, mampu mengkonfigurasi tabel routing dinamik OSPF. Dan yang ketiga, mengetahui failover di tabel routing OSPF. Pada percobaannya, kita membuat skenario yaitu dengan 3 router yang terhubung dengan router lainnya dan 3 PC-nya sebagai klien. Nah, untuk menghubungkan seluruh network yang ada, itu kita menghubungkan semua router dan PC. Langkah percobaannya yaitu kita akan men-setting IP address pada masing-masing interface PC klien yang terhubung ke router. Caranya yaitu kita buka pada PC 1, kita buka network connection, terus nge-properties, dan kita mengganti IP address dari PC 1. IP address dari PC 1 yaitu 192.168.1.2 dengan gateway 192.168.1.1. Lakukan yang hal sama pada PC kedua yaitu dengan membuka network connection, kemudian properties, internet TCP/IP, kemudian ganti IP PC 2 menjadi 192.168.2.2 dengan gateway 192.168.2.1. Lalu pada PC ketiga kita buka network connection, properties, lalu ganti IP-nya. IP address dari PC 3 yaitu 192.168.3.2 dengan gateway 192.168.3.1. Setelah merubah IP dan gateway dari masing-masing PC, kita akan men-setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router atau PC klien. Caranya yaitu membuka Winbox, kemudian pada Winbox kita konekkan kepada MAC address, lalu pilih IP dan address. Terdapat simbol panah untuk menambah IP. Nah, pada router 1 kita masukkan IP PC 1 yaitu 192.168.1/24 dengan Ethernet 1. Kemudian router 2 12.12.12.1/24 Ether 2. Kemudian untuk jalan menuju router 3 yaitu 13.1/24 Ether 3. Lalu pada PC kedua kita buka Winbox, menghubungkan ke MAC address, lalu connect, pilih IP address dan tambahkan IP. Untuk
Yang pertama itu 12.12.12.2/24 pada ether 1. Kemudian 192.168.2.1/24 ether 2. Kemudian 23.23.23.2/24 ether 3. Kemudian buka pada PC ketiga, lalu klik Winbox, konekkan MAC address, lalu pilih IP address, lalu masukkan IP-nya. Yang pertama 13.13.13.3/24 ether 1, kemudian 23.23.23.3/24 ether 2, dan yang terakhir 192.168.3.1/24 ether 3. Setelah mengkonfigurasi IP di interface router, lalu pada menu routing, kemudian klik ke SPF, lalu instance dan default, lalu pada redistribute connect routers itu kita ganti menjadi as type 1. Kemudian pada PC kedua kita ganti juga seperti pada PC 1 dan PC 3 juga kita ganti menjadi as type 1. Setelah mengubah, pada menu routing, lalu klik ke SPF, lalu networks, tambahkan network di setiap router dengan network yang menghubungkan antar router seperti pada router 1 kita menambahkan jalan untuk menuju ke 2 dan ke router 3, yaitu 12.12.12.0/24, dan untuk ke router 3 yaitu 13.13.13.0/24. Kemudian pada PC kedua, klik routing, lalu klik ke SPF, tambahkan network di setiap routernya. Pada router kedua ini kita tambahkan 12.12.12.12.0/24, kemudian 23.23.23.0/24. Nah, pada router ketiga kita tambahkan network dengan cara mengklik routing SPF, klik network, kemudian tambahkan 13.13.13.0/24, kemudian tambahkan 23.23.23.0/24. Setelah menambahkan, kita lihat pada area routing list apakah yang tadi kita masukkan sudah masuk semua. Apabila ada terdapat DAO, itu berarti kita sudah berhasil men-settingnya. Setelah mengamati, kita akan mencoba mengeping satu-satu PC. Yang pertama kita ke PC 1, yaitu kita akan mengeping ke PC kedua dengan cara buka command prompt, kemudian ping 192.168.2.2. Kemudian di sini mereply. Pada untuk PC dari PC 1 ke PC ketiga yaitu dengan ping 192.168.3.2 dan mereplay. Apabila yang berhasil mengeping itu akan centang ya, atau akan mereplay. Kemudian pada PC kedua kita buka command prompt, kita ping untuk ke PC 1 yaitu dengan ping 192.168.1.2. Kemudian untuk ke PC ketiga yaitu dengan ping 192.168.3.2. Lalu kita buka PC ketiga. Pada PC ketiga kita akan mengeping untuk ke PC 1 yaitu dengan ping 192.168.1.2. Kemudian untuk ke PC kedua yaitu dengan ping 192.168.2.2. Apabila kita mengeping berarti mereplay semua, itu tandanya tidak ada error. Setelah itu kita buka traceroute. Kita akan mencoba mencari tahu jalannya dari masing-masing PC dengan cara buka command prompt dari PC 1 untuk ke PC kedua kita ketik tracer 192.168.2.2.
dan akan melewati PC1. Dari PC1 melewati router 1 ke router 2, lalu ke PC kedua. Dari PC1 ke PC ketiga kita ketik tracer 192.168.3.2 melewati dari PC1 ke router 1 ke router 3 dan ke PC ketiga. Kemudian pada PC kedua kita buka command prompt dan ingin mengetahui jalan ke PC1 itu dengan tracer 192.168.1.2, yaitu jalannya dari ke PC2 ke router 2, kemudian ke router 1, lalu ke PC1. Lalu pada PC kedua untuk ke PC ketiga, yaitu kita ketik tracer 192.168.3.2. Jalannya dari PC2 ke router 2, kemudian melewati router 3, lalu ke PC ketiga. Dan yang terakhir pada PC ketiga untuk ke PC1, yaitu dengan tracer 192.168.1.2 melewati PC3 ke router 3, lalu ke router 1 dan ke PC1. Lalu dari PC3 ke PC kedua, yaitu dengan tracer 192.168.2.2 dan melewati PC ketiga, lalu ke router 3, lalu ke router 2 dan ke PC kedua. Setelah berhasil semua, kita akan memutuskan Ethernet yang tidak terpakai, yaitu dengan cara mengetik interface Ethernet set disable running check no numbers 01234. Nanti dia akan terputus. Setelah itu kita memutuskan jalan dari router 1 ke router 3. Kita putuskan terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan lagi interface Ethernet yang tadi kita ketikkan dan memutus Ethernet ketiga. Setelah itu pada root list itu ternyata berubah pada jalur 13.13.13.0.124, yaitu hanya memiliki satu jalan, yaitu 12.12.12.2. Setelah kita memutuskan itu, kita coba akan mengeping apakah masih bisa atau tidak. Ping 192.168.3.2 dan ternyata masih bisa mereplay. Kemudian kita coba akan mengetahui jalannya, yaitu dengan tracer 192.168.3.2 dan jalannya hanya melalui, dan jalannya itu dari melewati router 2, kemudian ke dari router 2 ke router 3 dan ke PC ketiga. Setelah itu kita akan mencoba menghubungkan kembali dari router 1 ke router 3 dan sudah terhubung kembali. Kemudian kita akan mencoba mengetikkan tracer 192.168.3.2 dan jalannya itu dari PC1 langsung dari router 1 ke router 3 dan ke PC ketiga. Ternyata bisa. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.